siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu saat menonton video ini, amin. Teman-teman, kali ini saya bersama Honda CB 150X lagi. Dan bedanya, kali ini kita mau ngomongin lebih dalam teman-teman. Kita udah berkesempatan untuk touring, untuk jalan-jalan, dipakai harian, dipakai untuk jalan jauh, ratusan kilometer. Dan kali ini saatnya untuk 10 kelebihan dan 10 kekurangan CB 150X. Oke, kita mulai dari yang pertama, kelebihan CB 150X. Yang pertama adalah di mesinnya. CB 150X ini teman-teman, mesinnya dia punya karakter yang enak di putaran bawah dan tengahnya. Dan kalau menurut saya rasanya cocok untuk touring yang nggak jauh-jauh lah ya, yang bukan speed, yang bukan trek panjang, tapi trek pendek-pendek, naik turun. Kalau kalian ekspor ke daerah-daerah yang kira-kira banyak tanjakan, banyak turunan, ke pegunungan gitu ya, asik banget teman-teman. Jadi karakternya di putaran rendahnya itu emang dari 0 sampai 4000 rpm memang agak sedikit lemot-lemot dikit lah ya. Tapi di 6000 sampai 8000 tuh enak banget teman-teman. Tenaganya ngisi, torsinya ngisi. Dan efek baiknya adalah buat nanjak-nanjak, buat boncengan. Wah, mantap. Nggak akan kekurangan tenaga, nggak akan kekurangan torsi. Bahkan waktu tadi kita nyobain juga cepet boncengan ya. Saya 75 kg dan pembonceng saya si Ibnu ini videografer beratnya 72 kg. Bayangin ya, 150 kg di satu motor ini, nanjak-nanjak yang curam banget pakai gigi 2 aja layaknya masih enak teman-teman. Asal RPM-nya ada di 6000-7000 RPM. Mantap. Keunggulan yang kedua masih ada hubungannya sama mesin. Saya suka juga sama suara knalpotnya teman-teman. Ada garing-garing nakalnya gitu. Yuk coba nyalain ya. Nah, kalau lagi langsam ini masih kedengaran ada ngebasnya kan, masih bep gitu ya. Nih. Coba kalau digeber, coba geber. Tuh kan, ada cempreng-cempreng yang garing-garingnya gitu, asik ya. Keunggulan yang ketiga adalah konsumsi bahan bakar teman-teman. Konsumsi bahan bakar lumayan hemat kalau menurut saya ya, untuk ukuran mesin 150 cc. Setelah kita jalan-jalan beberapa hari, average-nya kita dapat 44,5 km per liter. Wih, mantap ya. Kenapa bisa hemat? Salah satunya adalah karena karakter mesinnya teman-teman. Dia enak dari putaran bawah ke tengah, yang itu bikin kita cuma cukup buka gas sedikit tapi motor udah langsung ngacir. Tenaganya, torsinya langsung meluap-meluap di putaran bawah gitu kan. Nah itu salah satu yang bikin konsumsi bahan bakarnya lebih hemat. Keunggulan yang keempat teman-teman, yang keempat adalah riding position-nya. Ini saya nyaman banget teman-teman. Saya benar-benar suka sama posisi duduknya. Asli enak banget. Jadi emang kalau kita duduk ini, punggung tuh benar-benar lurus tuh loh, tegak, dan stangnya tinggi. Wah, ini di punggung, di pinggang nggak ada capek-capeknya. Tangan, pergelangan juga rasanya enjoy aja. Selain posisi duduknya enak, juga suspensi depan juga enak banget sih. Itu juga mendukung kenyamanan juga. Riding position-nya oke nih, ini motor enak banget. Keunggulan yang kelima, posisi pemboncengnya. Ibnu, sini Nu. Sini Nu, duduk Nu. Jadi dari kemarin saya ngajakin Ibnu nih untuk jalan-jalan ya Nu ya. Yes. Dan dia setia banget bonceng teman-teman. Coba duduk Nu. Jadi gimana Nu? Selama gua tadi duduk di jalan kan, duduk di jalan. Ya bener, di motor sambil jalan ya kan. Sambil jalan. Bener, gue ngerasain enak sih untuk postur kaki gue ini nggak terlalu naikkan, tapi rata lah. Rata ya. Terus push stepnya ini nggak licin, jadi gue nggak kayak keset gitu. Oke. Terus untuk duduknya ya masih better sih, masih nyaman untuk bagian belakang. Jadi punggungmu tetap bisa tegak ya? Tetap bisa tegak. Lu tinggi berapa? 169 kalau nggak salah. 169. Oke deh. Itu keunggulan yang keempat dan yang kelima. Posisi riding pengendara nyaman, yang di bonceng juga oke ya. Keunggulan yang keenam teman-teman, suspensinya. Saya yakin pasti kalian yang udah nyobain motor ini akan jatuh cinta sama suspensi depannya. Ini enak banget teman-teman, nggak ada lawan deh pokoknya. Suspensi motorsport 150 cc paling nyaman kalau menurut saya. Jarak mainnya panjang banget, jadi dikasih lebih panjang daripada yang dipakai di CB 150R Streetfire. Efeknya apa? Hampir nggak pernah bottoming, hampir nggak pernah mentok teman-teman. Nyaman banget, plus mau jalan rusak, mau jalan berlubang, hajar terus. Saya malah kalau ada jalan-jalan rusak itu memang sengaja aja udah tabrak-tabrakin aja, udah enak banget suspensi depannya.
mereknya Showa teman-teman. Vendornya Showa, tipenya Spirit Function Big Piston SFF BP. Mantap nih suspensi depannya. Keunggulan yang ketujuh, motor ini nyaman banget teman-teman buat macet-macetan. Saya juga udah sempat nyobain juga buat commuting harian ya, buat ke kantor, dari rumah ke kantor bolak-balik di jam-jam macet, jam-jam sibuk. Ternyata feelingnya nggak jauh beda kayak kalian naik CB 150R yang Streetfire. Cuma bedanya stangnya tinggi aja, sama bodi depannya kayaknya gede banget. Jadi seolah-olah kayak moge ya looknya gitu kan. Gede bohong kalau ini. Tampaknya gede tapi tetap waktu dinaikin tuh nyaman banget. Karena ya memang bobotnya nggak terlalu berat. Terus wheelbase-nya juga ringkes kan. Rodanya juga depan belakang masih pakai roda ring 17 yang sama kayak CB150R Streetfire. Makanya buat selap-selip, buat meliak-meliuk di kemacetan gampang banget. Selain itu juga kalau kalian lagi mau parkir di tempat yang padat rame gitu juga masih gampang-gampang aja, masih oke-oke aja, nggak terlalu ribet. Meskipun di bagian depan ini memang kelihatannya gede banget ya. Cuma kelihatan besar doang sih sebenarnya. Kalau dinaikin, dipakai tetap nyaman banget, gampang dan lincah. Lanjut teman-teman, keunggulan yang ke-8 ini nih. Si kecil ini ternyata obat masuk angin teman-teman, anti masuk angin. Biarpun kecil tapi enak banget teman-teman. Dada tuh gak langsung kena angin gitu loh. Oke lah, masih kena dari bagian samping ya, tapi nggak yang frontal kayak ketekan gitu loh. Jadi kalian jalan jauh pun rasanya tetap nyaman di bagian depan sini lah, di bagian dada. Dan ini ke atas ini kira-kira sampai ke helm gitu lah ya. Jadi kalau kalian pakai helm, kacanya ditutup, aman banget. Area muka sampai ke dada aman, bebas dari hantaman angin. Dan warnanya ada dua teman-teman. Kalau yang versi special edition yang kayak gini nih, yang warna hitam Volcano, ini warna windshieldnya smoke ya. Tapi kalau yang standar warnanya clear, bener-bener bening. Kalau saya sih sama aja lah ya, nggak ada beda-bedanya. Toh secara fungsi juga sama-sama bisa menghalau angin, nggak langsung kena ke dada. Keunggulan yang ke-9 adalah speedometernya teman-teman. Kalau menurut saya speedometer ini punya visibilitas yang nyaman ya, masih enak dilihatnya biarpun belum negatif display. Layarnya masih pakai warna putih dan huruf-hurufnya warna hitam. Kenapa nyaman? Yang pertama adalah karena ada beberapa bagian krusial ya, informasinya ditampilkan dengan font yang ukurannya lumayan besar. Kayak misalnya ini speedometer, fuel meter, gear position, dan tachometernya. Sedangkan yang ini nih, yang kecil ini, di sebelah kanan ini ada jam digital, kemudian ada odometer, ada trip A, trip B, kemudian ada full consumption yang real time, dan full consumption yang average, yang rata-rata. Ini average A berarti full consumption average di trip A. Yang ini average B berarti di trip B. Gitu teman-teman. Informasinya sederhana aja, tapi visibilitasnya oke lah. Masih mudah dilihat. Dan di sini ada kayak topi kecil teman-teman. Topi ini lumayan membantu menghalangi sinar matahari dari atas waktu kita lagi riding di siang hari bolong. Jadi tampilannya nggak terlalu silau ya, masih enak di mata. Gitu. Dan kelebihan yang 10, yang terakhir jelas bodyworknya, desainnya keren banget teman-teman. Ini emang kelihatan moge banget ya, kelihatan big bike look dari bagian depan tuh, shortnya, tankinya, terus ada moncong bebeknya khas motor-motor adventure, ada windshieldnya. Dari bagian depan ini nggak bakal ngira deh kalau lagi papasan nih kalau ini motor kecil. Dari depan kelihatan banget kayak big bike, kayak moge. Bahkan kalau dijadiin sama yang CB500X pun nggak kalah gede di bagian depannya. Biarpun secara bodi ini semuanya plastik ya teman-teman ya. Ini cover plastik, sedangkan tankinya itu ada di bagian dalam yang dikasih cover besar kayak gini. Sedangkan bagian belakangnya masih sama persis kayak CB50R Streetfire. Di belakangnya malah jadi mengecil ya. Kalau menurut saya mengecil ini ada keunggulannya sih. Keuntungannya adalah ketika kita pasang side box atau top box tuh, jadi ada banyak ruang. Si side box yang nggak terlalu keluar gitu. Desainnya keren teman-teman, saya suka nih. Mantap. Oke teman-teman, selama pengetesan motor ini kita menggunakan bahan bakar Pertamax. Pertamax adalah bahan bakar minyak produksi Pertamina yang memiliki angka oktan 92. Pertamax kami pilih karena bensin dengan oktan 92 ini membuat pembakaran menjadi lebih sempurna, sehingga tarikannya selalu responsif, sangat direkomendasikan buat kendaraan sehari-hari saat ini. Dan satu lagi teman-teman, yang paling penting adalah adanya formula Pertatek, Pertamina Teknologi.
zat aditif yang memiliki kemampuan untuk membersihkan endapan kotoran pada mesin dan menjaga mesin dari karat. Pertama, lebih ramah pada komponen dalam mesin, injektor, klep, sampai piston tidak mudah mampet dan berkerak. Mesin lebih awet, biaya perawatan jangka panjang pun bisa ditekan karena mesin yang selalu bersih. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian kekurangannya. Kekurangan CB50X terbaru ini. Dan kalau menurut saya, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu ada di bagian mesin teman-teman. Jadi, biarpun mesin baru ini punya kelebihan ya, kelebihan torsinya gede, buat nanjak-nanjak oke, kursi bahan bakarnya juga irit, tapi ternyata harus ada yang dikorbankan dari perubahan karakter tadi. Yang pertama adalah top speednya teman-teman. Jangan harap motor ini larinya kenceng. Catat ya, jangan harap larinya kenceng. Kita udah nyobain tes akselerasi, hasilnya CB50X ini paling pelan teman-teman. Lebih pelan dari CB50R Jetfire, apalagi dari CBR 150R. Top speednya motor ini cuma 130 km/jam di speedometer. Sedangkan CB150R bisa 134 km/jam dan CBR 150R itu bisa 142 km/jam. Sedangkan kalau diukur pakai RS Logic, top speed dapat 117 km/jam, sedikit lebih tinggi dari klaimnya Honda yang 114 km/jam. Waduh, jadi kalian jangan ngarep ya, jangan berharap motor ini punya top speed yang kenceng gitu kan, kebut-kebutan di jalan gitu kan, pasti ketemu CBR disalip deh. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua adalah ada sedikit getar teman-teman. Ternyata getar itu mulai kerasa di 7000 rpm. Jadi ya memang enaknya pelan-pelan aja gitu teman-teman, nggak usah kencang-kencang pakai motor ini. Tapi masih ada untungnya juga sih. Untungnya gigi 6-nya di motor ini, gigi 6-nya itu kayak overdrive ya, overdrive banget. Jadi begitu 5 ke 6 langsung kayak dreng, ngedrop gitu ya. Putaran mesinnya turun dan kalian bisa riding dengan lebih halus gitu. Nggak terlalu getar-getar banget. Jadi kalau misalnya mau halus ya cepet-cepet taruh di gigi 6 aja. Cruising santai, RPM rendah, konsumsi bahan bakar juga bisa lebih hemat. Lanjut, kekurangan yang ketiga adalah perpindahan giginya teman-teman. Perpindahan giginya sebenarnya lancar-lancar aja ya, gampang-gampang aja mindahin giginya. Cuma kadang-kadang emang kerasa sedikit keras, terutama waktu kita lagi ngurangin giginya. Dan biasanya keras itu kalau mesin udah mulai panas ya, kita jalan udah mulai lama, waktu lagi ngincek atau lagi nyungkil tuh kerasa lebih keras ketimbang waktu mesinnya masih dingin. Itu. Lanjut, kekurangan yang keempat teman-teman. Yang keempat adalah joknya. Kalau menurut saya jok ini, biarpun kalau kalian pencet-pencet ya nih, dipegang-pegang, kayaknya empuk ya. Kayak empuk, tapi begitu kalian riding yang full non-stop 30 menit, 1 jam, mulai deh gelisah teman-teman. Pantatnya mulai kerasa sakit teman-teman, mulai kerasa panas. Terlebih waktu saya pakai celana yang biasa ya, celana jeans biasa, bukan celana buat riding. Kalau pakai celana riding kayak gini, ini emang bahannya lebih tebel ya. Jadi ya lumayan lah ya, lumayan meredam kerasnya jok CB50X ini. Cuma kalau lagi pakai jeans yang biasa, cepet banget. Paling cuma 30 menit udah langsung kerasa sakit pantatnya. Sebenarnya sih bukan masalah yang terlalu krusial ya, karena gampang aja kalian bisa langsung ke tukang jok, dimodifikasi, disesuaikan sama selera kalian. Mau seberapa empuk, mau dikasih gel, mau diganti busanya, gampang-gampang aja, nggak ada masalah. Dan itu bukan cuma yang depan teman-teman, yang belakang juga karakter busanya mirip-mirip sama-sama aja. Itu kekurangan yang keempat. Lanjut, langsung ya. Kekurangan yang kelima. Yang kelima adalah ini teman-teman, shock breaker belakangnya. Shock breaker belakangnya ini menjadi kekurangan ketika riding sendirian. Kalau sendirian teman-teman, karakternya itu kalau menurut saya terlalu keras untuk ukuran motor adventure ya. Karena kalau saya bandingnya mungkin sama KTM Adventure 390, 250, sama BMW G310 gitu kan, atau Versys gitu. Karakter suspensi belakangnya bisa kan akan empuk ya, enak, nyaman, mirip-mirip kayak karakter suspensi depannya. Tapi di motor ini enggak teman-teman. Di motor ini mau kompresenya, mau ribbon itu rasanya kok kayak keras gitu loh, kayak padat banget gitu. Emang sih suspensi belakang ini memang berbeda dari CB150R yang Jetfire. Kalau CB150R itu cuma punya satu kerenggangan spring aja, sedangkan di motor ini punya 2 kerenggangan spring, ada yang padat, ada yang renggang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bawa barang teman-teman. AHM ternyata menyiapkan motor ini untuk bawa barang, jadi waktu lagi bawa barang motornya nggak ambles. Dan benar, tadi waktu saya boncengan sama Ibnu emang kerasa sih, suspensi belakangnya jadi lebih lembut, nggak sekeras waktu saya lagi riding sendirian gitu teman-teman. Kalau sendirian sih emang keras banget sih rasanya. Jadi kalau lewat jalan rusak saya pilih berdiri teman-teman. Ada jalan-jalan lubang itu udah berdiri aja lah.
Yang depan sih aman, blus, yang belakang ceklak. Kalau sendirian, tapi kalau boncengan jadi lebih lembut. Lanjut ke kekurangan yang keenam. Headlampnya teman-teman, sorot lampunya. Untuk ukuran motor adventure ya, buat jalan jauh, buat touring malam-malam gitu, sorot lampunya tuh biasa aja, LED-nya nggak terlalu terang-terang banget teman-teman. Baik lampu dekatnya maupun lampu jauhnya. Jangkauannya, terus luas kanan kirinya juga kalau menurut saya sih biasa banget ya, ini motor yang biasa aja gitu. Mungkin untuk harian nggak ada masalah, tapi ketika kita touring jalan jauh ke daerah-daerah yang penerangan jalannya masih kurang gitu, akan kerasa sangat kurang banget gitu lampu standarnya. Kalau menurut saya sih solusinya gampang, kalian bisa tambahin aja lampu tembak ya, itu khas aksesorisnya anak-anak adventure, udah nggak ada masalah lah, beli banyak lampu-lampu LED, ada yang 4 titik, ada yang 2 titik gitu kan, dipasangin ditambahin di motor ini biar perjalanan lebih nyaman, lebih aman juga. Oke, lanjut teman-teman, kekurangan yang ke-7 kalau menurut saya ini teman-teman nih, engine cut off. Dari CB, CBR sampai CBX semuanya nggak ada engine cut off-nya. Aduh, ini part kecil yang kadang-kadang emang bikin sebel ya. Jadi ketika kita lagi berhenti sebentar cuma mau matiin mesin aja tanpa kontak off ya, jadi nggak bisa gitu kan, mau nggak mau kita harus putar kunci kontaknya. Misalnya berhenti dengan posisi gigi satu masuk, ini kepake banget nih waktu berhenti di tanjakan. Gigi satunya udah mirip kayak brake lock kan. Tapi emang jadi repot kalau nggak ada engine cut off-nya gitu, jadi matiinnya harus selip kopling. Padahal cuma part kecil doang, ayo dong AHM tambahin dong. Udah lama banget lu nggak ada ini, yang nggak ada engine cut off-nya. Kemudian kekurangan yang ke-8 ada di sini teman-teman nih. Jadi di area tangki ini, tangki bagian belakangnya ini ternyata pakai plastik model kulit jeruk ya, plastik yang kasar-kasar gitu. Nah sayangnya plastik ini kalau kena goresan gitu dia gampang banget membekas teman-teman. Ada bekas goresan-goresan banyak banget nih. Ini bekas apa, gesper gitu ya, ikat pinggang, atau kadang-kadang saya pakai tas pinggang juga ke depan gitu, mungkin gesek-gesek di situ, itu bikin ada bekas garis-garis. Dan ini nggak bisa hilang teman-teman. Tuh, diapain juga nggak bisa hilang garis-garisnya. Kalau menurut saya sebaiknya kalau kalian beli motor ini di bagian belakang langsung dikasih stiker tangki kan. Dan untungnya di line up aksesorisnya Honda udah disediakan tuh ada stiker buat di bagian belakang sini. Kalau menurut saya sih langsung beli, langsung dipasangin, daripada terlanjur jelek kayak gini nih, jelek ada garis-garis, gores-goresan kayak gini yang nggak bisa hilang. Dan kekurangan yang ke-9 adalah ini teman-teman, di bagian belakang sini ada hubungannya sama akomodasi. Karena motor ini nggak ada bagasinya, kadang-kadang saya bawa jas hujan atau apa ditaruh di belakang sini teman-teman, diikat ya, pakai tali diikat. Dan ternyata di CB150X ini karena pantatnya ini sama kayak CB150R yang Streetfire, minim banget cantolan buat tali teman-teman. Nggak ada, malah hampir nggak ada, cuma ini doang nih. Sini, kadang malah saya cantolin ke lampu sen, ke footstep belakang gitu kan. Kalau menurut saya sih jadi kurang adventure ya, sayang banget gitu. Meskipun sebenarnya Honda jual ini, jual backrack ya, ada backrack yang lengkap dengan dudukan-dudukan tali pengait. Kayaknya kalau buat kalian yang punya kebiasaan kayak saya, bawa barang di belakang dan diikat, sebaiknya emang beli itunya, beli backracknya Honda itu. Kayak lebih fungsional ketimbang langsung ngikat di sini. Yang cantolannya malah jadi nggak jelas mau cantol kemana gitu kan. Akhirnya dikhawatirkan bikin bodinya malah jadi kebaret-baret sama tali pengikatnya gitu. Kekurangan yang ke-10 yang terakhir. Dan ini kalau menurut saya legendaris ya teman-teman. Masalah legendarisnya CB150 series teman-teman. Di rantainya berisik. Emang sih beberapa kali saya nyobain ya, waktu first ride, waktu touring kemarin ke Bandung, udah terbilang senyap si rantainya. Tapi ternyata waktu kita pakai setelah 200 km berisik lagi teman-teman. Udah mulai agak tek gitu lagi. Yang sebenarnya bisa diminimalisir ya teman-teman. Caranya pertama dengan menjaga kerenggangan rantai sesuai standarnya. Terus yang kedua adalah pelumasannya. Jadi emang harus sering-sering dilumasi ya, agak mendingan lah, nggak hilang tapi agak mendingan. Saya juga bingung nih, kenapa masih tetap berisik gitu kan. Aduh. Kesimpulannya teman-teman, semua motor pasti punya kelebihan dan kekurangan gitu kan, termasuk si CB150X ini. Dan kalau menurut saya, motor ini masih worth it lah ya. Untuk kalian yang memang pengen punya motor, bisa dipakai buat touring, dipakai harian juga masih bisa gitu kan.
Jadi sehari-hari buat ke kantor masih nyaman, masih enak, agility-nya oke. Tapi waktu weekend kalian bisa pakai motor ini untuk jalan-jalan jauh gitu kan, untuk touring-touring bersama teman-teman atau pasangan kalian gitu kan. Seru banget kan. Dan kalau tadi ngomongin kekurangan ya, kekurangan di mesin itu kalau menurut saya lebih ke kompensasi dari perubahan karakternya. Karena di motor ini mesinnya sama kayak mesinnya CBR 150R, kayak CBR 150R, cuma karakternya diubah teman-teman. Di ECU-nya, di ECM-nya dirubah biar dia punya torsi, punya power yang ngumpul di kisaran 4000 sampai 8000 rpm. Emang sih peak powernya paling rendah, paling kecil ketimbang CBR 150R Spitfire atau CBR 150R. Tapi torsi tengahnya emang enak banget teman-teman. Cuma memang kompensasinya adalah top speednya nggak kenceng teman-teman. Ini motor nggak bisa lari kenceng, cuma 130 km/jam di speedometer. Udah topnya, udah paling kencengnya gitu kan. Beda jauh dari CBR 150R yang bisa 142 km/jam. Kemudian kekurangan yang lain apa? Joknya misalnya, joknya keras. Ya tinggal bawa ke tukang jok, dimodifikasi dikit, empuk lagi gitu kan, aman. Kemudian suspensi belakang juga ternyata kalau dipakai boncengan ya lebih baik ketimbang dipakai sendiri. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada masalah sih. Overall motor ini masih worth it lah ya. Masih worth it buat kalian yang memang udah niat nih pengen punya motor buat jalan jauh. Oke deh, kira-kira itu teman-teman review kilat kita cepet banget nih. Ngomongnya juga cepet ya, belepotan sampai tentang CBR 150X 2022. Kelebihan dan kekurangannya kita highlight semuanya ya, kira-kira itu teman-teman. Oke, keputusan membeli ada di tangan kalian, yang penting kalian sudah tahu kelebihan dan kekurangannya. Kalau ada kekurangan, kalian sudah bisa mengantisipasi, bisa memaklumi atau bahkan melakukan modifikasi untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Jadi selama sudah cocok dengan konsepnya, dengan harganya, dengan tujuan motornya gitu kan, rasanya sih aman-aman aja. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_tv. Jangan lupa tonton juga Motor Second, channel kita yang membahas motor-motor bekas berkualitas. Oh iya, kunjungi juga www.otomotifnet.com untuk mendapatkan berita-berita informasi terkini tentang dunia otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!